Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang gejala-gejala kuantum fisika modern. Yang kami dari kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ani Rahmadani Hasibuan dengan NIM 22033127 dan saya sendiri Haura Nabila Nindri 22033137. Rekan saya yang lainnya, Zahara Ramadhani 22033053 dengan dosen pengampu Bu Putri Dwi Sundari SPD MPD. Yang kami akan membagi 3 materi. Yang pertama tuh ada kuantisasi dan perilaku zarah kuantum cahaya. Yang kedua, perilaku gelombang suatu zarah. Yang ketiga, ketidakpastian Heisenberg. Materi yang pertama akan dibahas oleh Zahara Ramadhani. Kepada Zahara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu tentang kuantitas dan perilaku zarah kuantum cahaya. Yang materinya ialah yang pertama kuantisasi besaran fisika, yang kedua radiasi benda hitam sempurna, yang ketiga efek fotolistrik, keempat efek Compton, kelima sinar X dan difraksi sinar X, yang keenam produksi pangan. Yang A, kuantitasi besaran fisika. Kuantitasi cahaya, teori elektrodinamik cahaya Maxwell, seperti gelombang elektromagnetik, memperkuat pandangan cahaya sebagai gelombang. Kemudian penemuan efek fotolistrik oleh Hurst pada tahun 1887 mengarah pada pengamatan cahaya sebagai partikel atau gelombang tergantung pada jenis eksperimennya. Partikel cahaya merupakan kuantitas cahaya atau foton. Keberadaan atau antara gelombang dan partikel disebut dualisme gelombang partikel. B. Radiasi benda hitam sempurna. Radiasi yang dipancarkan benda hitam dianalogikan dengan radiasi yang keluar melalui lubang kecil, dan radiasi yang diserap dianalogikan dengan radiasi yang masuk ke dalam lubang dari luar. Radiasi yang masuk melalui lubang tidak pernah keluar, melainkan terperangkap di dalam rongga. Dikatakan sebagai sebuah lubang kecil, ini adalah benda hitam sempurna yang menyerap radiasi dari luar dengan sempurna. Diilustrasikan sebagai berikut. Para ilmuwan berlomba-lomba melakukan percobaan terkait benda hitam, yaitu pertama hukum Stefan Boltzmann. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. I total sama dengan integral 0 sampai hingga Rf df sama dengan theta T pangkat 4. Yang kedua, hukum pergeseran Wien. Pengukuran spektrum benda hitam yang dilakukan William Wien pada tahun 1896 menunjukkan bahwa panjang gelombang dengan intensitas maksimum menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Dengan demikian, diperoleh rumus perpindahan Wien, yaitu lambda mt sama dengan C. Teori Planck tentang benda hitam. Teori yang dikemukakan oleh Planck didasarkan pada dua postulat sebagai berikut. 1. Molekul-molekul yang bergetar pada dinding rongga hanya dapat memiliki energi yang besarnya merupakan kelipatan bulat dari nilai diskrit tertentu. Energi ini dinyatakan sebagai En sama dengan NhF. Kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi radiasi dalam satuan diskrit dari energi radiasi, disebut kuantum, yang dilakukan dengan berpindah dari satu tingkat ke energi tingkat lainnya. Beda energi dua tingkat ini. Pendekatan adalah En sama dengan NhF.
C. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik diamati melalui prosedur sebagai berikut. Dua buah plat logam terpisah atau plat logam tipis ditempatkan di dalam tabung apung. Di luar tabung, kedua plat ini dihubungkan dengan plat. Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena kedua plat terpisah. Ketika lampu yang sesuai salah satu plat menyala, arus listrik terdeteksi di kabel. Ini karena elektron meninggalkan satu plat dan berpindah ke plat yang lainnya sehingga membentuk arus listrik. Grafik energi dan frekuensi pada foton. Energi cahaya sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum elektron, di mana E sama dengan W0 ditambah EKM, KF sama dengan HF0 ditambah EKM, EKM sama dengan HF ditambah HF0. Samaan efek fotolistrik dapat dituliskan sebagai setengah MVE kuadrat KF HF0 1 EF sama dengan 1, dikali 10 pangkat min 19 J. D. Efek Compton. Fenomena ini dikenal dengan nama efek Compton setelah penemuan Arthur Hollick. Ilustrasi efek Compton perubahan panjang gelombang foton setelah hamburan dinyatakan sebagai delta lambda sama dengan delta lambda aksen dikurang lambda sama dengan HMC dalam kurung 1 kurang cos theta. Sifat gelombang dari partikel secara matematis, jika sebuah partikel bermassa m bergerak dengan kecepatan v, panjang gelombang de Broglie-nya dapat ditulis sebagai lambda sama dengan h per mv. Keabsahan teori de Broglie ditunjukkan dengan pengamatan fenomena difraksi elektron pada sisi kristal. Sinar X dan difraksi sinar X. Produksi sinar X. Tabung tersebut juga dapat memancarkan sinar X. Dalam proses produksi sinar X, beda potensial pertama-tama menciptakan energi kinetik pergerakan elektron. Elektron kemudian bergerak menuju anoda dan mengalami perlambatan. Hilangnya energi elektron akibat perlambatan saat mencapai anoda diubah menjadi energi cahaya dalam bentuk sinar X, di mana energi potensial listrik menjadi energi kinetik elektron menjadi energi foton. Dirumuskan EP sama dengan EK sama dengan foton. EF sama dengan setengah MV kuadrat menjadi setengah MV kuadrat sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Difraksi sinar X. Pada tahun 1912, Max von Laue mengusulkan agar kristal dapat digunakan untuk difraksi sinar X karena struktur kristalnya berupa 3 dimensi. Kristal terdiri dari deretan atom yang tersusun teratur. Pada tahun 1913, W. Aldrinck mengemukakan bahwa atom-atom dalam kristal tersusuri membentuk kelompok-kelompok bidang datar yang disebut bidang Bragg. Jarak antara satu bidang Bragg terhadap bidang Bragg lainnya berdekatan disebut jarak bidang Bragg. Jika lokasi detektor mencatat intensitas radiasi maksimum, berarti terdapat interferensi konstruktif pada titik tersebut. Misalkan ada 3 cara untuk menyebarkan sinar X dalam kristal kubik. Yang A, kristal kubus 1,0,0. Yang B, kristal kubus 1,1,0. Yang C, kristal kubus 1,2,0. Yang A, difraksi sinar X di dalam kristal kubus 1,0. Difraksi sinar X di dalam kristal kubus 1,0,0 ditunjukkan oleh gambar 2.4. Berkas sinar X yang dihamburkan bidang Bragg A dan B yang memenuhi syarat hanya yang bertanda 1 dan 2 titik. 1,0
artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Sesuai dengan syaratan Bragg, kedua berkas sinar 1 dan 2 berinterferensi konstruktif jika benda lintasannya sama lurus panjang dari gelombang sinar X yang digunakan. Sehingga N lambda sama dengan BC ditambah BD. N lambda menjadi AB sin theta ditambah AB sin theta. 2 AB sin theta. N lambda sama dengan 2D sin theta, yang dimana N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian, maka A sama dengan M per rho pangkat 1 per 3. Jadi AR per rho K kali 1 per NA pangkat 1 per 3. B. Difraksi sinar X pada kristal kubus 1,1,0. Ini sesuai persyaratan Bragg bahwa kedua berkas sinar 1 dan 2 akan berinterferensi konstruktif, di mana N lambda sama dengan BC ditambah BC, lambda sama dengan AB sin theta ditambah AB sin theta, N lambda sama dengan 2AB sin theta, N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dapat diperoleh rumus hubungan antara jarak bidang Bragg D dan jarak bidang atom A, yaitu AE sama dengan 2AB, 2D sama dengan A akar 2, D sama dengan A per 2 akar 2. C. Difraksi sinar X di dalam kristal kubus 2,1,0. Berdasarkan susunan atom pada kristal kubus 2,1,0 dapat diperoleh rumus hubungan antara jarak antar bidang Bragg D dan jarak antar atom, di mana PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah QR 2 sama dengan A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 5A kuadrat. PR sama dengan A akar 5. Sin A sama dengan 2A per A akar 5 sama dengan 0,89. A sama dengan 63,4 derajat. Oleh karena itu, besar sudut 90 dikurang 63,4 derajat sama dengan 26,6 derajat. Berdasarkan susunan atom di pada kristal kubus 2,1,0 dapat diperoleh rumus hubungan antara jarak antar bidang Bragg D dan antar atom A. Sin beta sama dengan TS per TS sama dengan D per A. D sama dengan A sin beta sama dengan 6 kurung sin 26,6 derajat. D sama dengan 0,45. F. Produksi pangan. Produksi pasangan. Pasangan kompleks adalah proses yang bisa terjadi ketika foton mengenai atom, di mana semua energi foton yang hilang. Maka dua partikel model, yaitu elektron dan positron. Positron adalah partikel yang masanya sama dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Proses ini merupakan contoh penciptaan energi massa. Elektron tidak akan ada sampai foton mengenai atom. Elektron ini bukan elektron militar. Oke, terima kasih kepada Zahra Ramadhani atas materi yang pertama. Yang kedua, kepada Adik Ramadhani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya untuk saya. Baik, di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu perilaku gelombang suatu zarah. Ya, terdapat di materi kedua ini satu presentasi gelombang, yang kedua gelombang materi de Broglie, tiga difraksi zarah, yang keempat gelombang de Broglie sebagai rapat kebolehjadian, 5 dalam satu kotak dimensi, 6 aplikasi pada partikel. A. Presentasi gelombang. Fisika merupakan ilmu yang terstruktur dan sistematis.
Dalam ilmu fisika sering kita jumpai sistem simetri atau persamaan dan paralelisme seperti materi dan antimateri. Pandangan bahwa ruang dan waktu ada dalam suatu sistem koordinat X, Y, dan Z. Bahan aktif secara optimis, ada yang membalikkan arah polarisasi ke kanan dan ada pula yang ke kiri. Arah putaran elektron ke kanan atau ke bawah. Gelombang materi de Broglie sebagai sebuah partikel yang bergerak dengan momentum linier P diiringi oleh gelombang materi dengan panjang gelombang lambda sama dengan H per rho. Menurut teori kuantum Einstein, energi proton sama dengan H per H kali V. Sedangkan menurut teori kestabilan khusus, yaitu energi sama dengan P per C. Difaksi Zarah, gelombang materi yang selalu mengikuti gerak suatu partikel melengkapi pandangan dualisme gelombang partikel. Dengan demikian, perbedaan antara cahaya dan partikel, lebih khusus lagi gelombang dan partikel menghilang. Gelombang cahaya dapat berperilaku seperti partikel, sedangkan partikel dapat berperilaku seperti gelombang. Gelombang de Broglie sebagai rapat, fisikawan Louis de Broglie mengajukan logika mengejutkan bahwa alam itu simetris dalam tesisnya, yaitu E sama dengan H kali C per lambda sama dengan E sama dengan P kali C. Aplikasi pada partikel. Fisikawan Louis de Broglie mengajukan logika mengejutkan bahwa alam itu simetris dalam tesisnya. Rho sama dengan lambda sama dengan H per P sama dengan H per M kali V. Panjang gelombang partikel atau de Broglie dinyatakan sebagai berikut. Energi sama dengan H C per lambda sama dengan energi sama dengan P kali C. Dalam kotak satu dimensi, beberapa lintasan partikel dalam kotak menurut hukum mekanika klasik Newton dalam kurung A dan persamaan mekanika kuantum Schrödinger dalam kurung B sampai F. B sampai F adalah posisi pada sumbu horizontal dan bagian nyata yaitu adalah biru dan bagian imaginer yaitu adalah merah dari fungsi gelombang pada sumbu vertikal. Negara bagian B, C, dan D adalah negara energi, namun E dan F bukan. Dalam kotak satu dimensi, tidak ada gaya yang diterapkan pada partikel di dalam kotak, dan partikel bebas bergerak di sekitar area tersebut. Namun, gaya yang sangat kecil akan menolak partikel ketika bersentuhan dengan dinding kotak, sehingga mencegahnya masuk. G0, energi potensial model ini diberikan sebagai kasus sederhana termasuk kotak di tengah dalam kurung X sama dengan 0 dan kotak bergeser X sama dengan L per 2. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pemateri 2 kepada Ani Rahmadani. Lanjut pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Yang ketiga, ketakpastian Heisenberg. Materi yang akan saya sampaikan itu ada 4. Yang pertama, ketakpastian dalam fisika klasik, ketakpastian dalam fisika atom atau subatom. Yang ketiga, ketidakpastian Heisenberg. Dan keempat, aplikasi prinsip Heisenberg pada kasus sederhana. Yang pertama, ketidakpastian dalam fisika klasik. Dalam fisika klasik, dalam pengukuran dan kesalahan dalam peralatan pengukuran berhubungan dengan ketidakpastian. Bahkan dengan pengukuran yang teliti akan selalu ada ketidakakuratan dalam sains.
Kesalahan dalam situasi ini tidak selalu dilihat sebagai kegagalan atau kesalahan. Percakapan yang tidak bisa dihindari dalam pengukuran pun disebut sebagai kesalahan awal. Meskipun Anda tidak dapat menghindari jarak ini, Anda tetap dapat memastikan jarak tersebut dalam batas yang dapat diterima. Parameter non-negatif yang menjelaskan atau menentukan sifat nilai kuantitatif suatu hasil pengukuran tegangan pada informasi yang digunakan disebut ketidakpastian pengukuran. Pengukuran dan ruang lingkupnya tidak dapat dipisahkan dalam ilmu fisika karena terdapat kesalahan pada hasil pengukuran besaran fisis. Yang kedua, B. Ketidakpastian dalam fisika atom atau state of atom. Andaikan kita berhadapan dengan elektron berenergi dengan 100 eV, energi volt, andaikan bahwa batas ketelitian pengukuran momentum linearnya mencapai 2%. Berapakah inherent dalam delta X? Jawabannya EK sama dengan P pangkat 2 per 2M0. PX sama dengan 2M0 EK akar 2 dalam kurung 2 kali 9.1 kali 10 akar min 31 kali 100 kali 1,6 kali 10 minus 11 pangkat 2. Hasilnya mendapatkan 5,39 kali 10 pangkat min 24 kg M per S. Delta PX sama dengan 2% PX. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 1 kali 10 pangkat min 25 kg meter per sekon. Maka secara inherent batas ketelitian dalam menentukan kedudukan adalah delta X sama dengan H per 2 per delta PX yang hasilnya sama dengan 0,1. Suatu harga yang cukup bermakna dalam realitas fisik tingkat atom dan subatom serta tak dapat diabaikan. Yang ketiga, ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini dirumuskan sebagai berikut pada tahun 1972. Yang pertama, fisika melarang menggunakan eksperimen untuk menentukan secara tepat momentum linear Px dan lokasi partikel X pada saat yang bersamaan. Karena prosedur pengukuran itu sendiri pada dasarnya menetapkan batas keakuratan pengukuran. Dalam rumus, delta X kali delta Px lebih besar dari H per 2. Dengan momentum linear Px diketahui dengan batas ketelitian delta Px dan kedudukan X dengan ketelitian delta X. Yang kedua, hal tersebut di atas juga berlaku apabila kita mengukur energi E dalam waktu delta T yang menyatakan setelah waktu perubahan sistem. Ketelitian pengukuran yang dilakukan secara simultan hakik dibatasi oleh hubungan bedanya dia besar aja sama dengan H per 2 dengan delta E sebara harga energi dan delta T waktu perubahan sistem. Yang keempat ada aplikasi prinsip Heisenberg pada kasus sederhana. Bagaimanakah prinsip Heisenberg dalam kehidupan sehari-hari atau realitas fisik yang kita amati sehari-hari? Ambil contoh pada pemuda yang berat badannya 60 kg mengendarai motor yang berat motor sendiri itu 100 kg dengan kecepatan 36 km per sekon. Yang mana dapat dihasilkan Px sama dengan 160 per 36.000 per 3.600 kg meter per sekon yang hasilnya sama dengan 1.600 kg meter per sekon. Andaikan ketelitian mengukur Px sama dengan 1%, maka delta Px sama dengan 16 kg meter per sekon. Ketelitian batas pada ketentuan kedudukan adalah delta X lebih besar dari H per 2 per delta Px sama dengan 6,63 kali 10 min 34 sama dengan 4V kali 16 meter. Sama dengan hasilnya 3,3 kali 10 pangkat min 36 M. Batas ketelitiannya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 36. Tidak bermakna dalam realitas fisik sehari.
Bentar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.